Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan sebuah materi baru mengenai list dan multimedia di bahasa HTML. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan coba recap dulu tugas yang kemarin. Karena tugas yang kemarin, yang halaman web udah saya periksa, alhamdulillah sebagian besar pada mengerjakan. Yang belum mengerjakan silahkan, masih ditunggu. Dan kita akan bahas dari pengerjaan atau tugas yang kemarin apa aja sih yang bisa kita koreksi bareng-bareng ya. Di sini saya rangkum jadi 4 poin dan nanti saya jelasin juga satu persatu. Jadi yang pertama, langsung aja mungkin ya. Jadi yang pertama, sebelum kita fokus untuk bikin konten pada halaman webnya, kita harus lebih dulu fokus untuk bikin struktur halaman web dengan lengkap sesuai dengan aturan standarnya. Dalam artian, ini kan tugasnya kemarin kalian disuruh bikin halaman web, kemudian halaman webnya harus ada biodata kalian. Biodata kaliannya dibikinnya pakai heading untuk judul dan paragraf untuk isinya. Nah, sebenarnya sebelum kalian fokus untuk bikin si konten-konten tersebut, untuk bikin teks-teks dan segala macamnya, untuk ngisi si halaman webnya, kalian itu harus bikin struktur halaman webnya dengan sesuai dengan aturan standarnya dulu. Struktur halaman web itu dibagi jadi 3 bagian, ya. Yang pertama bagian HTML, yang kedua bagian head, dan yang ketiga itu bagian body. Nah, sebelum kalian bikin isinya seperti ini kan isinya ya. Nah, kalian itu harus bikin dulu struktur halaman webnya dengan benar, ya. Jadi kalian bikin elemen HTML-nya dulu, terus kalian bikin head, terus kalian bikin body, dan nanti si konten-kontennya kalian taruh di bagian body, karena bagian body itu adalah bagian yang menampilkan isi atau konten dari suatu halaman web, biar tampil nanti di halaman webnya. Jadi kayak gitu. Ketika kalian bikin halaman web, kalian jangan dulu fokus ke kontennya, sehingga kalian lupa sama struktur-strukturnya ini. Karena sebagian dari kalian ada yang bikinnya itu acak-acakan, dalam artian cuma ada bodinya doang, bodinya pun gak ada penutupnya, dan malah kalian fokusnya itu di apa namanya, kontennya atau di teksnya. Dan nanti sebenarnya kalau kita lihat hasilnya pun ini nggak berpengaruh besar banget, karena hasilnya tetap kelihatan juga. Tapi semakin banyak konten yang kita tulis di dalam halaman web ini nantinya bakal jadi acak-acakan ya. Jadi itu poin yang pertama. Sebelum kalian fokus bikin konten, ngisi konten dari suatu halaman web, kalian bikin dulu struktur halaman webnya dengan benar ya. Bikin dulu elemen HTML-nya, ada penutupnya, terus bikin yang pertama bagian head di dalam HTML ya. Di dalam head kasih aja title. Title itu judul halaman webnya, nanti munculnya itu di sini. Nah, ini belum di refresh. Nah, terus setelah bikin head kalian bikin body, dan nanti kontennya atau teksnya kalian taruh di dalam si bagian body tersebut ya. Jadi itu buat poin yang pertama. Kemudian kita balik lagi yang kedua nih. Ini salah satu yang paling penting juga, karena rata-rata kayak 50% dari kalian kendalanya atau PR-nya ini ya. Poin yang kedua adalah membuat elemen HTML, heading misalnya, atau paragraf dan lain-lain itu harus lengkap. Lengkap dalam artian elemen itu kan terdiri dari 2 tag. Yang pertama tag pembuka dan yang kedua tag penutup. Nah, kalian bikin elemennya itu tag pembuka sama tag penutupnya harus ada. Jangan sebelah-sebelah, misalnya tag pembukanya ada tapi tag penutupnya nggak ada. Nah, itu yang paling sering saya temuin pada tugas yang diperiksa kemarin-kemarin ya. Jadi maksudnya kayak gini nih misalnya. Ini deh ya buat contoh ya. Heading kan elemen ya, elemen yang kita pakai buat bikin teks yang nanti tampilnya itu sebagai judul. Jadi ukurannya besar dan di bold. Nah, pada saat bikin elemen itu elemen biasanya kebanyakan terdiri dari tag pembuka sama tag penutup. Jadi lengkapnya elemen itu terdiri dari tag pembuka sama tag penutup. Tag pembuka ini yang paling awal, yang nggak ada slashnya, dan yang penutupnya itu, tag penutupnya sorry maksudnya, itu yang ada slashnya. Tag pembuka di awal dan tag penutup itu di akhir.
Nah, rata-rata dari kalian itu biasanya ngelupain tag penutup, entah karena posisinya di ujung atau gimana gitu ya. Rata-rata di ujung itu kalian suka lupa sama tag penutup. Contoh, misalnya ini kan paragraf ya. Ini paragraf. Nah, tag pembukanya ada dibikin sama kalian, tapi tag penutupnya sama kalian suka dilupain. Dalam artian nggak ada tag penutupnya. Dan bahkan ada juga saya lihat beberapa yang tag penutup body sama tag penutup HTML-nya juga nggak ada. Jadi nanti kayak gini hasilnya. Nah, ini pun lagi-lagi kalau misalnya kalian lihat ke hasilnya, ini nggak terlalu ngaruh ya. Tapi secara sintaks, secara penulisan kode, dan nanti kalau misalnya konten yang kita bikin makin banyak, makin rumit, ini nanti akan menghambat banget. Karena nanti tampilannya nggak sesuai sama yang kita pengen ya. Jadi pada saat bikin elemen, diperhatikan lagi, silahkan kalian bikinnya lengkap. Dalam artian ada tag pembukanya sama ada tag penutupnya gitu. Jadi dibiasain ya. Itu poin yang kedua. Kemudian kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga kemarin itu kan bikin halaman webnya, tugasnya kalian itu memanfaatkan elemen heading sama paragraf untuk bikin teks tentang biodata kalian. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalian ketika bikin teksnya itu kayak nggak kreatif gitu. Dalam artian kalian ngopi paste punya saya, tulisan-tulisan yang ini kalian ketik ulang gitu kan. Padahal ini cuma sampel doang, sebenarnya cuma contoh doang. Nggak usah diikutin, karena pada dasarnya ketika kita bikin teks mau pakai paragraf atau heading, isinya itu terserah kita. Dalam artian ini bisa kita ketik semau kita gitu. Jadi nggak ada aturan paten yang ngelarang kita untuk ngebatasin bikin teksnya sampai mana. Karena kan yang bikin websitenya itu kan kita, yang bikin halaman webnya kita, otomatis kita punya kebebasan tersendiri untuk nulis teksnya jadi apapun yang kita mau gitu. Itu mah terserah kita gitu. Jadi jangan sampai kalian terpaku sama contoh atau terpaku sama sampel yang saya kasih gitu. Jadi kalau kalian bikin teks atau bikin konten lah pada dasarnya itu terserah kalian. Teks apapun yang pengen kalian simpan di dalam halaman webnya terserah kalian gitu ya. Jadi jangan terpaku sama contoh. Kemudian ini yang terakhir, poin keempat adalah perhatikan penulisan nama tag ya. Nama tag itu adanya di elemen. Misalnya ini nih. Ini kan elemen ya. Ini tag pembuka dan ini tag penutup. Nah, nama tag itu ada di dalam tag ya. Misalnya ini. Elemen, ini kan elemen heading ya. Heading 1 lebih tepatnya. Nah, nama tagnya itu adalah ini, H1. Nah, rata-rata dari kalian itu nulisin nama tagnya masih ada yang salah. Dalam artian entah nggak fokus pada saat ngelihat pelajarannya atau emang salah aja gitu nulisnya gitu. Kayak apa namanya beberapa, saya ada yang lihat ini kan title ya. Title itu kan artinya judul. Title kan ada di bahasa Inggris ya, jelas ya. Nah, beberapa saya lihat ada yang nulisnya itu malah little. Entah karena taunya little gitu ya. Ini kalau misalnya kita ganti jadi little, judulnya bakal nggak ada. Nih lihat ya, bagian atas ya. Tuh, nggak ada judulnya. Si judulnya malah muncul di bawah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nulis nama tagnya salah. Harusnya title, bukan little gitu ya. Jadi nanti si apa namanya, kalau misal kita nulis nama tagnya salah, itu nanti ngaruh ke elemen yang kita hasilkan gitu. Kayak misalnya ini deh, ini kan heading ya. Kalau misalnya kita tulisnya salah aja, H9 misalnya, H9 kan nggak ada ya. Nah, dia tampilnya paragraf biasa karena ya nggak ada heading yang jenisnya H9. Kalau H6 ada ya. Jadi silahkan diperhatiin lagi penulisan nama tagnya gitu sih. Itu beberapa hal yang bisa kita koreksi bareng-bareng. Kemudian kita masuk ke materi ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang list. List itu tahulah ya, kayak urutan-urutan data gitu.
list di HTML itu ada dua jenis, sebenarnya ada tiga, tapi kalau tingkat SMK kalian taunya cukup dua aja. Yang pertama ada yang namanya ordered list, dan yang kedua ada yang namanya unordered list. Nah, ordered list ini adalah sesuai namanya ya, kalau kita artiin, dia ini adalah list yang berurutan. Terus, kalau misalnya unordered list, ini dia itu adalah list yang tidak berurutan. Jadi kebalikannya. Dan saling bertolak belakang gitu. Yang satu, listnya jenisnya berurutan. Dan yang kedua, listnya jenisnya tidak berurutan. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu contohnya. Sebelum kita lihat kodenya gimana. Yang pertama, ordered list itu kayak gini. Kalau ini judul ya, ini pakai heading. Ini di luar dari list tersebut. Yang disebut list ini contohnya kayak gini. Ini nih. Misalnya kita pengen bikin list tentang peringkat kelas. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini tuh listnya berurutan. Berurutan dalam artian kita tahu urutannya, mana yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini pada saat kita pengen bikin sesuatu yang ada urutannya, maka di sini kita harus pakai list yang berurutan, yaitu ordered list. Nah, bisa kalian lihat ya, ini misalnya namanya siapa dan poinnya berapa. Ini lagi-lagi cuma contoh doang ya. Dan di sini nanti kalau kita bikin list yang jenisnya ordered list, dia itu pasti diawali sama sesuatu yang berurutan. Entah itu alfabet atau misalnya angka kayak gini. Dan angka yang muncul ini 1, 2, 3 ini nggak kita tulis secara manual, tapi ini akan muncul pada saat kita ngetik kodenya nanti. Jadi kita nggak usah ngetikin lagi 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi nanti akan muncul otomatis gitu. Terus yang kedua, ini adalah unordered list atau list yang tidak berurutan. Nah, kalau list yang tidak berurutan itu biasanya dipakai untuk menampilkan list atau item yang emang nggak ada urutannya, dalam artian tidak terstruktur gitu. Bisa kalian lihat di sini unordered list itu tiap itemnya atau tiap isinya itu diawali sama sesuatu yang menjelaskan bahwa dia nggak ada urutannya. Contoh kayak misalnya titik. Kalau kita lihat dia diawali titik kayak gini kan, ini nandain bahwa oh ini nggak ada urutannya. Berarti bebas kita mau nempatin list-listnya dimanapun ya. Misalnya nih, kalau tadi kan angka berurutan ya, dalam artian kita tahu urutan-urutannya. Sedangkan ini diawali sama titik, jadi ini menandakan bahwa list ini tidak berurutan. Selain sama titik, nanti juga bisa diganti pakai kotak, disk, dan segala macamnya. Nanti kita belajar gimana caranya ngerubah format awalannya. Jadi itu adalah ordered list dan unordered list. Kemudian ini adalah basic syntax atau kodenya untuk bikin list. Jadi yang pertama bisa kalian lihat, kita harus bikin dulu elemen utamanya. Misalnya kita pengen bikin list yang OL, maka kita bikin dulu si elemen OL-nya. Kita bikin tag pembukanya sama kita bikin tag penutupnya. Nah, kemudian di dalam elemen tersebut, di dalam elemen OL atau UL-nya, kemudian kita bikin satu persatu listnya atau isi isi atau item yang ada di dalam listnya. Nah, cara bikinnya adalah kita menggunakan satu elemen yang namanya adalah list. Nama tagnya di sini adalah li. Diambilnya dari nama inisial dari list tersebut ya kan, list. Jadi nama tagnya adalah li. Cara pakainya kayak gini. Seperti biasa bikin elemen pakai tag pembuka sama tag penutup, dan di sini teksnya atau isinya kalian taruh di tengah-tengah ya, dan nama tagnya li gitu. Kalau kalian pengen nambahin item atau list baru lagi, ya kalian tambahin elemen listnya sampai ke bawah dan seterusnya gitu. Nah, sekarang coba kita praktekin mungkin ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kita bakal bikin list yang jenisnya OL dulu deh. Misalnya kita kasih judul dulu. Misalnya tentang apa ya? Kalau kalian praktekin di rumahnya terserah ya. Kalau saya pengen misalnya klasemen Liga Inggris. Nah, ini buat judulnya ya. Dan sekarang kita bikin listnya. Nah, listnya tadi kita kan harus bikin ininya dulu ya. Elemen utamanya dulu ya, singkatnya gitu. Jadi kita di sini nentuin juga kita itu pengen bikin list yang jenisnya apa, apakah OL ataupun UL.
Dan di sana cara nentuinnya ya kita tulis nama tagnya sesuai jenis list yang kita ambil. Kalau misalnya kita pengen ordered list atau OL atau list yang berurutan, maka nanti nama tagnya kita tulis OL. Kalau misalnya kita pengen bikin yang tidak berurutan atau unordered list, maka nanti nama tagnya kita tulis UL. Nah, di sini kita misalnya pengen OL, maka kita tulis OL. Kita bikin tag pembuka sama tag penutupnya. Kemudian di dalam si elemen OL-nya baru kita bikin item dari listnya satu persatu, ya. Cara bikinnya tadi pakai elemen list yang nama tagnya itu adalah li. Cara pakainya kayak gini. Nah, sekarang kita bikin satu persatu listnya ya. Li. Ingat ya, tag pembuka, tag penutup, dan kemudian kita isi di sini itemnya. Misalnya listnya pengen apa. Misal yang pertama Chelsea, gini aja lah, Chelsea. Terus kedua misalnya Manchester United. Yang ketiga misalnya Arsenal keempat, sorry. Dan ngomong-ngomong, item di dalam listnya terserah kalian ya, lagi-lagi jangan terpaku sama contoh. Mau kalian bikin 1000 kek, mau kalian bikin 10 juta kek di dalam listnya, itu terserah kalian ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini kita udah bikin listnya ya. Kita bikin list yang OL atau yang berurutan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalau ini judulnya ya biasa. Nah, ini adalah list yang kita bikin tadi, yang jenisnya itu adalah OL. Seperti yang kalian lihat, list yang OL yang berurutan itu diawali sama sesuatu yang berurutan. Pada kasus ini dia itu diawali sama angka. Lihat 1, 2, 3, 4. Padahal di dalam listnya kita enggak nulisin sama sekali angka ya. Jadi dia itu otomatis muncul. Nah, kenapa otomatis muncul? Karena kita menggunakan list yang jenisnya itu adalah OL, di mana OL itu adalah list yang berurutan. Ketika kita pakai OL untuk menampilkan data atau item, itu nanti secara otomatis setiap list yang ada di dalamnya itu diawali sama sesuatu yang berurutan. Standarnya kalau list yang OL itu diawali sama angka, ya. Jadi kayak gitu. Terus misalnya kita pengen bikin list yang satu lagi yang tidak berurutan, kita coba gitu ya. Atau ini biarin aja lah. Misalnya tentang apa ya yang gak berurutan? Menu makanan. Menu makanan. Cara bikinnya pun sama ya. Di sini kalian tinggal ngerubah nama tagnya doang. Kalau tadi kita pakainya OL, sekarang kita pakainya UL gitu. Dan di dalamnya untuk bikin listnya sama aja. Kalian pakai elemen list yang nama tagnya adalah li. Kita bikin dulu UL-nya, UL. Nah, kemudian kita bikin listnya satu persatu. Ini saya pakai cara cepat aja karena malas juga. Misalnya menu makanannya, iya apa aja lah ya. Ini mah sampel doang gitu. Soto ayam, terus apa ya? Nentuin konten aja bingung. Nasi goreng, soto ayam, astaga, rendang misalnya, sop, apalah ya. Di sini yang kita pelajarin sebenarnya cara bikinnya gitu. Kalau teksnya atau kontennya balik lagi sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, di sini kita udah bikin kodenya untuk bikin si apa namanya? List yang UL yang tidak berurutan. Bedanya sama OL, saya jelasin lagi. Di sini bedanya cuman di nama tag elemen utamanya. Jadi kalau tadi kita pakai nama tagnya OL karena kita pengen bikin list yang OL kan, yang berurutan. Makanya nama tagnya kita tulisnya kita tentukannya OL. Nah, kalau kita pengen bikin list yang enggak berurutan, maka di sini kita pakainya UL. Kalau listnya, cara bikin listnya sama aja, tapi nanti hasilnya beda ya. Sekarang kita lihat. Bisa kalian lihat ini list yang UL ya. Nih yang di bawah. Bisa kalian lihat hasilnya beda. Meskipun kita pakai elemen list yang sama, tapi di sini hasilnya beda.
Kenapa hasilnya beda? Karena di sini kita menggunakan UL atau list yang tidak berurutan untuk bikin si listnya. Nah, bisa kalian lihat hasilnya kayak gini. Kita kan nggak nambahin titik ya tadi, tapi secara otomatis ditambahin sama si listnya. Kemudian karena dia list yang tidak berurutan, maka dia ini diawali sama sesuatu yang nunjukin bahwa dia nggak berurutan. Standarnya list yang UL itu diawali sama titik kayak gini. Jadi nggak kelihatan kan ya si urutannya gitu. Dan ini nanti bisa kita ganti lagi. Ini bisa kita ganti, misalnya kita nggak pengen pakai angka, dan ini pun titik. Kalau misalnya kita pengen ganti, bisa kita ganti juga gitu. Jadi itu adalah dasarnya untuk bikin list yang OL maupun yang UL gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi kita itu bisa ngerubah yang tadi tuh format awalan yang ada di dalam listnya, baik itu yang OL maupun yang UL. Caranya adalah dengan kita nambahin satu atribut di dalam elemen listnya. Elemen listnya kan yang ini ya, yang elemen utamanya. Nah kita tambahin atribut namanya tipe, kemudian kita tulisin di dalamnya format awalannya mau dalam bentuk apa, mau kita ganti jadi apa ya. Contoh, kalau misalnya kita tulis ini kan OL ya, OL, terus kita tambahin atribut tipe, di dalamnya kita isi A. Nah nanti si list yang ada di dalamnya ini diawalinya atau ya diawalinya sama huruf alfabet yang kecil. Jadi nanti yang pertama itu A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Terus ada lagi Romawi dan segala macamnya, itu bisa kita pakai ya. Nah, sekarang kita coba praktekin. Kita mulai dari yang OL dulu. Misalnya tadi ya caranya kita tambahin atribut tipe, kemudian, nah di sini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat format-formatnya ada yang tersedia kayak gini. Kalau 1 berarti angka standar ya. Kalau A berarti diawalinya sama alfabet tapi besar. Kalau A kecil, alfabet tapi huruf kecil, dan ini ada huruf I besar dan huruf I kecil. I itu menandakan bahwa dia adalah Romawi. Ya, sekarang coba kita pakai yang Romawi deh. Nah, ini ada penjelasannya nih ya. Kalau I besar, Romawi yang pakai huruf besar. Kalau I kecil, itu Romawi yang pakai huruf kecil. Misalnya, oh ya, sebelum kalian tulisin si apa namanya isinya atau jenis awalannya, kalian tulisin dulu kutip dua kali, pembuka sama penutupnya. Misalnya kita pengen pakai Romawi yang kecil. Nah, kayak gini. Jadi kita tulisin tipe I. Itu artinya kita ngerubah list ini, list yang OL, awalannya jadi Romawi yang apa namanya pakai huruf kecil ya. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Nanti si formatnya jadi Romawi, dan ini semakin ke bawah semakin banyak dia akan nambahin angka Romawinya sendiri gitu. Jadi secara otomatis bakal ketambah gitu. Itu buat OL ya. Kalau misalnya UL itu bisa juga ya. Jadi kita ganti jadi kotak misalnya. Kalau tadi kan titik buletan gitu ya. Kita ganti jadi kotak, caranya kita pakai atribut tipe. Kemudian kita tulis dulu kutip dua kali, dan di dalamnya kalau kita pengen ngerubahnya jadi kotak, ya tinggal kita tulisin aja square. Seingat saya square sih, tapi kita coba dulu ya. Square. Nah, bisa kalian lihat listnya itu sekarang berubah jadi kotak si awalannya, bukan buletan kayak tadi lagi ya. Kalau buletan yang tadi namanya apa ya? Disk kalau nggak salah. DSC. Kita coba aja ya. Disk. Nah, disk ternyata namanya. Jadi kayak gitu. Itu caranya untuk ngerubah format awalan di list yang jenisnya OL maupun OL